Berikan anggur kepada mereka yang susah hati, agar mereka minum dan melupakan kemiskinan dan kesusahan. Berbicara dan berjuang membela hak-hak mereka yang bisu, diam, dan merana. Berikan keadilan kepada yang tertindas, miskin, tak berdaya, dan terlupakan. Perubahan Amsal 31 ayat 6 sampai 9. Renungan kita, berikan anggur kepada orang yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil. Berikanlah kepada yang tertindas, yang miskin, hak mereka. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Jika beberapa hari yang lalu hingga kemarin kita memperhatikan amsal-amsal dari Agur bin Yake, ya, maka hari ini kita melompat ke amsal, kata-kata bijak penuh hikmat dari Lemuel. Ini jelas bahwa perkataan Lemuel dari masa, dan uniknya di sini Lemuel dia juga seorang raja wilayah, raja kota Masa. Dia mendapat didikan hikmat bijak dari ibunya. Perhatikan ibunya. Nah, kita tidak tahu siapa nama ibu dari Lemuel ini. Yang pasti keberhasilan sang ibu mendidik anaknya tercermin dari anak yang sudah menjadi raja ini. Dan dia mengingat kembali orasi dan narasi didikan sang ibu, kemudian diajarkan itu kepada orang-orang di sekitarnya, komunitas dan juga rakyat. Nah, salah satu bagian di sini tentang minuman keras dan minuman sosial. Anggur sebagai minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi, dan ada juga anggur yang merupakan minuman keseharian. Ya, ada minuman keras, ada juga anggur. Nah, anggur yang di sini hasil perahan dari buah anggur. Kalau minuman keras, nah ini juga, tapi ada campuran-campuran sehingga kadar alkoholnya lebih tinggi dari anggur yang sosial ini. Anggur sosial, anggur sebagai minuman keseharian pada masa itu tentu saja. Nah, diungkapkan tentang anggur yang menyegarkan ini diberikan kepada mereka yang susah hati, dalam keadaan galau, minum sedikit atau sesuai takaran yang diperlukan, ya, untuk sejenak orang bisa melupakan atau tidur melupakan kesusahannya. Bagian berikutnya Lemuel mengungkapkan tentang seseorang pemimpin atau pembesar atau siapapun dia harus mengungkapkan tentang
pembelaan. Bukalah mulutmu. Ini bukan berarti untuk orang bisu itu kita bersuruh dan berkata-kata, tapi mengungkapkan hal-hal yang bersifat pembelaan atau atas nama orang bisu dan orang merana, termasuk mengungkapkan atau pengambilan keputusan yang adil kepada orang-orang yang miskin, orang-orang terlupakan, orang-orang yang tertindas. Nah, jelas di situ bahwa ada semangat untuk menghibur orang lain, mendampingi mereka yang dalam kesusahan, di dalam keadaan yang tak berdaya, sekaligus upaya untuk membela mereka yang tertindas, terlupakan dalam kemiskinan dan yang lainnya. Itu pola pikir yang datang dari Lemuel, yang tentu saja ia sebagai seorang raja, dia inginkan bahwa siapapun atau anak buahnya atau para bangsawan atau para pegawainya atau abdi negara harus melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu untuk orang-orang yang kekurangan, terlupakan, kemiskinan dan terlupakan tersebut. Sesuatu untuk menunjukkan keadilan untuk semua. Saudaraku, dalam kemanusiaan, kalau kita melompat dalam konteks kekinian kita, tentu saja kita berpikir bahwa siapa sih aku, siapakah saya juga orang biasa atau tak berdaya. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan orasi dan narasi perjuangan, ungkapan, kita bisa membela orang-orang yang hanya bisa diam dan membisu ketika mereka tertindas dan mereka tak berdaya atau diperlakukan tidak adil. Jika Anda dan saya melihat hal tersebut, maka tugas kita adalah bukan diam dan membisu atau hanya sekedar mengungkapkan saya simpati dan empati terhadap mereka, melainkan kita mendapat kekuatan, kita beri kekuatan, kita meminta kekuatan dan kemampuan untuk berjuang, untuk berbicara, membela hak-hak orang miskin, orang-orang kekurangan, orang-orang terlupakan, orang-orang tak berdaya, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kita berupaya untuk mencari keadilan kepada mereka yang tertindas tersebut. Nah, dalam keadaan tidak berdaya itu, Anda dan saya bisa saja bertemu dengan mereka, ada di antara mereka. Bukan berarti kita hanya sekedar berbicara dan kita sekedar tersenyum dan kita saja sekedar dengan bahasa tubuh, bahasa mata, bahasa wajah yang ikut berpihak di dalam kesepian, ketertindasan, terlupakan. Kita hanya sekedar ikut ambil bagian dalam penderitaan itu, bukan sekedar di sana, tapi kita menunjukkan bahwa ada perjuangan, ada usaha dari kita, ada orasi dan narasi, ada perjuangan yang kita lakukan bersama dengan orang-orang yang terlupakan, orang-orang tertindas, orang-orang yang hanya bisa diam dan tidak mampu berbuat banyak itu. Saudaraku, dalam kemanusiaan, mari kita bersama-sama menolong orang lain, bukan saja dengan isi dompet, dengan tangan, bukan dengan mulut kita bicara, tapi kita ikut berproses untuk mengangkat, untuk memperhatikan, untuk menolong, membawa seseorang, membawa orang lain untuk keluar dari hal-hal yang membuat mereka terikat, terbentur, bahkan membuat yang menjadikan mereka semakin tertindas dan tertindis oleh situasi dan kondisi, bahkan orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Saya percaya Anda mampu untuk melakukan itu semua hanya dengan satu hal, berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolong, sehingga Anda kuat juga menolong orang lain.
Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang mengulurkan tangan kami untuk menolong sesama kami dalam kemanusiaan. Amin.